Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ginar Elektro. Kali ini saya mau berbagi tips cara merakit power supply CT setengah ampere teman-teman. Ini khusus untuk pemula. Nah, bagaimana caranya? Simak berikut ini teman. Pertama-tama, bahan-bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu diantaranya 1. Trafo setengah ampere teman-teman. Kalau tidak ada setengah ampere, yang 1 ampere juga bisa. Kemudian nomor 2, dioda penyearah 4 buah yang 1 ampere. Kenapa 4 buah di sini teman-teman? Karena power supply yang akan kita buat ini kita memakai sistem gelombang penuh teman-teman. Jadi lebih bagus daripada sistem setengah gelombang. Kemudian yang ketiga, elko 2 buah, yang mana kita pakai kali ini nilai elko nya itu adalah 1000 mikro 25 volt. Nah, kenapa 1000 mikro ini nilainya? Nanti kita bahas di channel berikutnya. Dan kenapa harus 25 volt? Nah, karena yang akan kita rakit ini tegangannya itu kita pakai 12 volt teman-teman. Jadi harus lebih tinggi dari tegangan yang akan kita rakit. Kemudian yang keempat, kabel penghubung. Kabel penghubung ini dipakai untuk perakitan teman-teman. Karena kita di sini langsung solder pakai kabel tanpa PCB teman-teman. Oke, lanjut. Nah, seperti ini contoh trafonya teman-teman. Kali ini kita memakai trafo yang setengah ampere. Untuk mereknya bebas teman-teman. Yang penting trafo itu harus CT. Nah, di sini perbedaan CT dengan trafo 0 teman-teman. CT di tengah-tengahnya, di kiri kanannya itu tegangannya harus sama. 6 volt, kanannya 6 volt. Kirinya lagi 9 volt, kanannya lagi 9 volt. 12 volt, kanannya lagi 12 volt. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah dioda. Dioda punya arah 1 ampere ini bisa teman-teman. Biasanya nilainya IN4048 seperti itu. 40 ada IN40 bla 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 sekian. Yang 1 ampere biasanya teman-teman. Kalau punya yang 2 ampere juga bisa. Nah, nanti pas pemasangan dioda ini tidak boleh terbalik teman-teman. Nah, setiap dioda mempunyai 2 kutub. Ada kutub anoda, ada kutub katoda. Nah, nanti gelang-gelangnya ini teman-teman tidak boleh terbalik ya. Pastikan sesuai dengan gambar. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan ada kapasitor teman-teman. Kapasitor itu yang harus kita pakai adalah kapasitor jenis elektrolit atau elko. Nah, biasanya kapasitor elektrolit ini mempunyai 2 kutub, kutub positif dan kutub negatif. Ini tidak boleh terbalik nanti pemasangannya teman-teman. Kalau kita membuat power supply yang CT, nanti kutub positif, kutub negatif dan positif ini harus dijumper dan dibawa ke CT. Nah, kutub positifnya ini baru menjadi output dan diparalel dengan output positif dioda teman-teman. Kemudian
Yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah kabel, teman-teman, kabel penghubung. Nah, untuk kabelnya dari rangkaian ini kita bisa memakai kabel NYF yang biasa, teman-teman, yang ukuran 1,5 mili atau berapa mili. Yang penting nanti bedakan warnanya biar kita tidak keliru menentukan positif negatif groundnya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah proses perakitan. Nah, teman-teman nanti diharapkan mampu membaca skema. Nah, ini salah satunya skema rangkaiannya, teman-teman. Ini tidak full skema, ini bagian dari fisiknya itu sendiri dan kabel penghubung. Nah, pertama kita hubungkan kabel yang menuju ke jala-jala PLN, teman-teman. Biasanya kodenya yang di belakang trafo ini 0 dan 220. Nah, di bagian sisi sekundernya ada CT dan 12 volt yang akan kita pakai. Kemudian kita hubungkan ke diodanya yang sudah kita susun menjadi satu rangkaian. Seperti ini, teman-teman, gelang-gelangnya ini menghasilkan tegangan positif, di sini menghasilkan tegangan negatif, dan CT-nya itu langsung menjadi output, teman-teman, menuju ke tengah-tengah dari kedua buah elko. Nah, sisi positif outputnya dari dioda ini kita hubungkan ke kapasitor dan menjadi output positif, dan sisi negatif dioda terhubung ke negatif elko menjadi output negatif. Nah, nanti hasil dari output power supply ini menghasilkan positif, CT, dan min. Nah, kalau kita ukur dengan multimeter, karena di sini 12 dan 12, nanti output positif negatif ini akan terbaca sebesar 24 volt, teman-teman, karena penjumlahan dari 12 dan 12 ini. Tetapi kalau kita cuma membutuhkan tegangan 12 volt, kita bisa pakai output positif ini satu dan CT ini satu. Jadi tegangan yang akan kita dapatkan adalah 12 tambah 0, jadi 12 volt di sini, teman-teman. Kalau kita perlu tegangan 24 volt, kita pakai positif ini dan negatif ini, itu akan mendapatkan tegangan 24 volt 0. Kalau kita pakai ke semuanya, ini mendapatkan tegangan CT 12 volt, teman-teman. Ini biasanya yang perlu tegangan CT ini rangkaian audio, entah itu amplifier, tone control, equalizer, dan lain-lain, teman-teman. Nah, itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami sama teman-teman semua. Kurang lebihnya kita saling belajar lagi untuk ke depan, dan dimohon untuk teman-teman untuk selalu mengikuti channel ini agar mampu membawa manfaat untuk kita semua.